Mandalika itu akhirnya dijadikan salah satu destinasi yang nanti harapan saya akan berpusat kepada dua core-nya. Satu adalah sports yang udah pasti dan yang kedua adalah entertainment. Ya, Sport and entertainment. Ya, Most Talk. Most 1058. Most 1058 Your Election Radio. Indi Rahmawati, Arlingga Panega, dan ada Mas Ari Respati di RUT ITDC Indonesia Tourism Development Corporation. Kalau bicara soal pariwisata ya, kita juga pastinya setelah pandemi ini semua lagi bersemangat lagi nih. Pengen jalan-jalan. India aja udah ketahan tuh mau Bukan kemana. lagi. Kemarin habis nonton apa? Jazz. Iya di Prambanan. Ya kan? Belum nih, kita punya target juga. Tapi gue masih mupeng tuh lihat orang-orang pada foto di atas tebing apa tuh Mas yang di di sana. apa sih namanya? Pokoknya bagus banget. Ini di Raja Ampat apa di ini? Aduh nggak tahu, Di pokoknya Bajo. daerah sono deh. Gitu ya? Ya pokoknya bikin Ya udah sirik lah pokoknya ya. gue harus ke sana. Nah tadi salah satu kendala adalah bagaimana tadi Mas Ari menyinggung. Apa Pulau Padar? Padar. Itu di mana? Baju apa ngomongin Prambanan Enggak sih? Baju. Pulau Padar. Ya Pulau Padar ada, lalu Itu yang orang Pulau Pink foto-foto ada. bagus Ya. banget. Hmm. Terus Pink Beach ya? Ya. Nah, sana Itu enggak? dia. Tapi salah satu kendala tadi gitu nih, Apa? kita tuh sering karena saling terkait kan ini Iya. banyak tadi ya stakeholdernya. Ada baiknya kalau seperti ya kita berkaca sama negara tetangga lah yang berapi-api kalau soal pariwisata kan salah satunya Thailand. Kayak gampang banget gitu datang Mereka ke punya sana. otoritas, Mas Ari Oke. gimana? Kalau di Indonesia tuh udah ke arah sana gak sih Mas? Jadi kita bersyukur banget, saya pribadi merasa bersyukur banget bahwa waktu saya masuk ITDC sudah berada di bawah holding aviasi dan pariwisata. Aviasi dan pariwisata. Ya, bentukan baru dari pemerintah yaitu yang kita kenal saat ini dengan nama Injourney. Nah, Injourney itu tujuan utamanya adalah menggabungkan, mensinergikan semua ekosistem. Semua nih PHRI semua di bawahnya terakhir. gitu. Enggak ya, Sementara yang di bawah mereka itu masih hanya perusahaan BUMN-nya saja. Jadi di bawahnya Injourney itu ada Angkasa Pura 1, ada Angkasa Pura 2, itu mewakili dari airport. Lalu kita ada retail, yaitu Retail itu? Sarinah. Oke. Lalu kita ada kawasan wisata Candi, Borobudur, Prambanan, Taman Mini, yaitu yang namanya TWC, PT TWC. Lalu ada kita juga ITDC yang membawahi 3 kawasan. Nah jadi sebenarnya itu adalah langkah yang tepat saat ini untuk membuat holding itu. Kenapa? Karena kalau bicara, misalkan saya gitu, tadi saya ada kendala waktu ditanya sama Mas Angga masalah, Mbak Indi nanya masalah flight gitu ya. Itu Injourney lah yang saat ini sedang membantu menyambungkan suara-suara kita untuk nembus ke beberapa stakeholders. Nah harapan saya sih di ini kan baru tahun pertama Injourney. Saya yakin di tahun kedua yang tadi Mas bilang suatu hari dia bisa menjadi single authority buat semuanya. Nah gitu ya. tambahan lagi dong Mas, ini kan Mumpung langsung ya. Iya teman-teman wartawan, aku kan banyak kenal sama wartawan juga. Itu pada saat lagi di Mandalika MotoGP itu tuh orang-orang cari tempat nginep aja susahnya minta ampun gitu. Itu satu. Terus kemudian nginep di rumah penduduk juga dapat tapi mahal banget gitu. Ini keluhan-keluhan curhatan-curhatan gitu. Dari teman-teman. Jadi sebenarnya nggak gampang gitu kalau ada event gede dan ada ribuan orang datang sekaligus, itu PR juga tuh Mas. Iya jadi gini Mbak, jadi memang ini kita bicara mana yang harus didulukan kalau bahasa umumnya kayak ayam sama telur lah. Kalau kita membuka kawasan, kalau itu menunggu apa yang membuat rame juga nanti bingung. Tapi kalau kita sudah tahu apa yang membuat rame, untuk mengakomodate keramaian itu juga bingung. Tapi saya rasa kita atau saat ini ya, dengan adanya beberapa event internasional yang udah masuk, lalu kita nih di ITDC juga lagi mengupayakan sebuah IP music yang akan besar sekali, yang mau akan bekerja sama dengan kita. Kapan? Kontrak di 2024 sampai 2005 tahun ke depan. Ada band apa aja? Penting-penting. Belum dibuka ininya, cuma ini lagi progres tapi insya Allah kita menuju deal. Jadi ntar ada satu IP brand besar pindah ke Mandalika. Tapi ini tuh justru kalau saya bicara di perspektif investor saya kasih tahu ini ada si X masuk loh. Mereka bilang oh gitu ya. Sehingga studinya dia malah dikencengin.
Nah jadi saat ini saya juga cukup bersyukur ya. Mungkin juga ini adalah titik baliknya Mandalika. Kalau bisnis pariwisata di daerah lain kayak di Jogja, kayak di Bali mungkin udah tahun lalu rame. Ini tahun ini nih tahunnya Nusa Tenggara Barat. Iya. Jadi Lombok nih semua flight ke Lombok penuh. Semua activity semua penuh. Sehingga saya semakin enak ngomong sama investor. Dan juga yang terakhir kita ini lagi banyak-banyaknya leads investor pada datang ke kita. Alhamdulillah. Oke. Jadi mau bangun, investornya di bidang banyak yang bangun hotel. Nah ini ada satu juga yang saat ini sedang penjajakan. Insya Allah dalam waktu minggu ini kita akan MOU dan 1 bulan kita langsung agreement itu ada equestrian. Ada derby kuda. Jadi selain kita ada sirkuit yang memperdayakan mobil, sekarang ada sirkuit yang memperdayakan kuda. Gitu loh. Jadi ini Mandalika itu akhirnya dijadikan salah satu destinasi yang nanti harapan saya akan berpusat kepada 2 core-nya. Satu adalah sports yang udah pasti dan yang kedua adalah entertainment. Ya, Sport and entertainment. Ya, nah dengan demikian pengusaha-pengusaha atau investor orang mau bangun hotel jadi tenang. Iya. Dan ini udah terbukti kok. Sekarang udah mulai banyak cuma kita biasalah namanya bisnis sama kan event-event ada yang nego-negonya. Yang agak serius juga misalnya seminar apa segala macam di sana juga kalau internasional ya. Nah, 1 tahun sebelum COVID sebenarnya Mandalika itu sudah ada investor yang mau membangun convention. Jadi bisa bayangkan, kita tuh kan kita tuh Indonesia tuh Bali tuh tumbuh juga dasar dari kontribusinya dari convention business. 1 tahun sebelum COVID tuh sebenarnya sudah ada investor yang masuk. Tapi ya kan kita gak bisa ngomong apa-apa. Terus COVID. Nah sekarang kita mau ngundang mereka lagi, ya duitnya udah dibuat kemana-mana. Nah jadi saya sekarang sedang menunggu, ada beberapa cuma belum confirm untuk bangun convention. Seenggaknya 2.000 pack saja. Gitu lah. Nah, jadi itu tuh jadinya akan saling mengisi. Jadi ada hotelnya, ada conventionnya dan mau ada mall juga buka. Kalau mall udah 80% nih mau buka. Tapi mallnya bukan shopping mall besar ya. Modelnya ya shopping arcade lah. Ini gedung konvensinya nanti bisa dipakai juga buat konser ya. Dengan audio yang keren banget. Wedding. Iya, cuma kalau wedding sih saya lagi coba ngarahin wedding mendingan berani outdoor deh. Iya. Karena sekarang konsepnya lebih intimate. Betul, karena gitu kan? Jujur ya kalau kita mungkin kan gak banyak orang tahu ya. Laut ya, kan orang taunya di beberapa tempat seperti Baju aja tahu. Harus lihat lautnya Nusa Tenggara Barat. Iya, luar cakep biasa. Banget. Berarti luar biasa. Oh iya dong. Desa harus undang kita buat keliling-keliling. Nah tapi gini loh Mas Ari, berangkat ke Mandalika itu image banyak masyarakat yang melihat bahwa ini mah buat orang berduit yang berangkat ke sana gitu. Betul. Ya kan? Kalau kaum backpacker mungkin agak mikir dulu gitu. Iya. Nah itu gimana tuh Mas? Jadi bapak-bapak kayak gue juga mikir anak gue buat bayar sekolah. Jadi mungkin udah konsekuensi ya daerah atau kawasan destinasi yang baru saja bertumbuh. Itu mau gak mau kan kalau dibaca dari teori ekonomi ya yang pingin itu banyak, tapi supply-nya kan kurang. Jadi mau gak mau kan harganya agak mahal. Cuma kalau supply-nya banyak, demand-nya udah agak banyak kan pasti lebih stabil. Tapi gini, saya sih sebenarnya inti dari mahal dan murah itu tergantung dari konsep. Kalau Labuan Bajo kan pemerintah sudah menetapkan bahwa itu adalah daerah premium tourism. Kalau Mandalika saya malah gak mau menyebutkan apakah itu premium atau apa itu mass tourism. Tapi lebih balik lagi ke core-nya sebagai kawasan yang berpusat kepada entertainment dan juga kepada sports. Jadi saya rasa sih nggak mau mengkotak-kotakkan mana yang premium atau mana yang mahal. Saya malah pikir orang tuh harus Mandalika atau Nusa Tenggara Barat harus dikenal menjadi sebuah kawasan yang memang akan menjadi sahabat untuk semua masyarakat dan itu akan jadi orang tempat untuk dengerin musik, orang mau berlaku sports, nonton sports, jadi semua akan kita lakukan. Kalau belajar dari Korea Selatan misalnya kan dia didukung juga sama musik, filmnya segala macam. Artinya orang jadi kenal siapa yang dulu tahu Jeju Island apalah. Iya bener. Gara-gara film kan. Kalau Bali gak usah dipromosin. Udah. Julia Roberts main Eat, Pray and Love. Bali langsung rame lagi. Mandalika dan kawasan lainnya gimana? Kalau Mas Ari bayangannya? Sebenarnya sudah beberapa ada udah terjadi malah sebelum saya datang malah udah ada beberapa syuting film juga sudah ada ke sana. Nah sekali lagi
tadi yang saya sampaikan, ini kan tergantung dari perspektif Mas, orang lihat gitu. Misalkan Mas Angga ngelihat, perspektifnya mahal atau perspektifnya apa gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat kayak kemarin ya, kayak saya terima kasih banget dengan tim marketingnya ITDC karena luar biasa apa yang mereka gerakan. Kita kemarin mencoba bagaimana membuat side event di acara World Superbike yang kita adakan itu benar-benar memang akrab dengan masyarakat. Jadi kita nyari musisi yang luar biasa bagus dan itu yang datang juga udah puluhan ribu orang gitu loh. Nah, jadi movie juga menjadi salah satu target buat kita juga. Jadi kita ke depannya juga mungkin akan ke sana. Oke. Baiklah. Yaudah. Kalau begitu kita dukung selalu ya. Kita berangkat sekarang. Siapin dong segala sesuatunya, kita berangkat. Baik. Mas Ari Respati, Dirut ITDC Indonesia Tourism Development Corporation, terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir di Mostalk. Dan kita tunggu undangannya dia. Siap Mas Angga, terima kasih. Kasih aja Nagi. Most 105.8